Hai semuanya, bayangin, setelah era blok barat dan blok timur di masa Perang Dingin antara 1945 sampai 1991, sekarang muncul pertanyaan baru. Apakah kita sedang masuk ke fase baru, yaitu Perang Dingin kedua? Apa sih bedanya sama yang dulu? Dan kenapa hal ini penting buat kita yang hidup di zaman sekarang? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sedikit kilas balik dulu ya. Di Perang Dingin pertama, dunia kebagi dua kubu besar, Amerika Serikat dan sekutunya di satu sisi, dan Uni Soviet serta bloknya di sisi lain. Rivalitasnya bukan perang terbuka antar negara besar, tapi lebih ke persaingan ideologi, militer, diplomasi, dan teknologi. Apa itu Cold War II? Istilah Cold War II atau New Cold War muncul buat menggambarkan ketegangan geopolitik baru di abad ke-21. Kali ini bukan cuma Amerika Serikat dan Rusia, tapi juga Tiongkok dan beberapa kekuatan besar lain yang ikut bersaing. Tapi jangan bayangin sama persis kayak dulu. Sekarang medan tempurnya bukan cuma senjata nuklir atau ideologi, tapi juga ekonomi, teknologi, dan dunia digital. Perang zaman modern ini lebih banyak terjadi lewat sanksi ekonomi, perang dagang, sampai persaingan pengaruh di media dan teknologi. Ada 3 hal utama yang bikin Cold War II ini berbeda. Pertama, peta kekuatannya berubah. Dulu cuma 2 blok besar. Sekarang dunia multipolar, ada Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan kekuatan regional lain yang saling tarik-menarik pengaruh. Kedua, ekonomi dan teknologi jadi medan utama. Kalau dulu tank dan rudal, sekarang chip, AI, dan rantai pasok global yang jadi senjata. Persaingan 5G, pembatasan ekspor semikonduktor, dan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok adalah contohnya. Tetita, belum ada perang besar langsung antar negara nuklir. Tegangan memang ada, tapi perang terbuka masih dihindari karena risikonya terlalu besar. Sama kayak dulu, konsep pemusnahan bersama masih berlaku. Beberapa peristiwa yang dianggap mencerminkan Perang Dingin baru ini, misalnya, ketegangan AS dan Rusia soal Ukraina dan NATO, persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan sanksi ekonomi yang saling diluncurkan antar negara besar. Sekarang perang gak selalu berarti tembakan dan ledakan, kadang perang itu berupa blokir teknologi, perang data. Kenapa penting buat kita? Mungkin kamu mikir, terus apa hubungannya sama aku yang hidup di Indonesia, sekolah, belajar, ikut ekskul coding, dan lain-lain? Jawabannya, banyak banget, karena dunia sekarang saling terhubung. Setiap ketegangan global bisa berdampak ke ekonomi, teknologi, bahkan pekerjaan masa depan kita. Persaingan antar negara bisa mempengaruhi investasi, harga barang, sampai peluang karir di bidang teknologi dan sains. Buat generasi muda, paham tentang dinamika besar kayak gini penting banget, supaya kita nggak cuma ikut arus, tapi siap menghadapi dunia yang terus berubah dengan cara berpikir kritis dan terbuka. Singkatnya, istilah Cold War II masih bisa diperdebatkan, tapi satu hal yang pasti, sekarang sedang ada kompetisi besar antar kekuatan global, dan dampaknya bisa terasa sampai ke kita semua. Jadi sambil terus belajar, ngembangin diri, dan ngikutin perkembangan dunia, kita juga bisa ikut berperan buat masa depan yang lebih damai dan seimbang. Oke, segitu dulu ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan ingat, dunia berubah cepat. Jadi yuk terus buka mata, buka pikiran, dan siap menghadapi masa depan.